warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RHP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel informatif dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat RHP, dalam video YouTube saya, di dalam komentarnya, akhir-akhir ini banyak yang bertanya mengenai akta kelahiran. Akta kelahiran ini ada yang bertanya, apakah ayah sambung bisa mengganti, bisa mencantumkan di dalam akta kelahiran anak, menggantikan ayah kandungnya? Nah, ini saya jawab, kalau mengenai ayah kandung, itu tidak ada harga tawar-menawar lagi. Kalau anak kandung ini tidak boleh ayah sambungnya menjadi ayah, seolah itu menjadi ayah kandung di dalam dicantumkan di dalam akta kelahiran. Itu tidak ada toleransi kalau mengenai itu. Jadi kalau mengenai misalkan ada yang bertanya, Pak, mantan suami saya itu seperti membuang anaknya, seperti membuang anak itu ke tempat sampah karena dia tidak mengakui anaknya. Saya ingin mengganti nama ayah kandung di akta kelahiran menjadi ayah sambungnya. Nah itu, walaupun ayahnya seperti itu tidak boleh, karena itu dari sisi agama, misalkan ya, sisi agama ini bisa merusak nasab gitu kan, merusak hubungan darah. Tidak mungkin seorang anak yang lahir, misalkan contohlah anak ini anak perempuan, misalkan namanya misalkan Rini ya, Rini binti ayah kandung kan harusnya, tetapi di dalam akta kelahiran itu Rini binti ayah sambung. Nah itu kalau misalkan anak itu suatu saat sudah dewasa dan menikah gitu ya, nanti si ayah sambung itu tidak berhak untuk menjadi wali nikah gitu kan. Yang berhak siapa? Yang berhak itu tetap ayah kandungnya gitu kan. Jadi mengenai ayah kandung, posisinya tidak bisa digantikan oleh ayah sambung dalam urusan binti atau binti siapa itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Jadi itu harus benar-benar ayah kandung. Nah, bagaimana di akta kelahiran? Sama, di akta kelahiran pun itu tidak boleh, itu harus ayah kandungnya. Jangan diganti oleh ayah sambung gitu kan. Walaupun si ayah kandungnya itu tidak bertanggung jawab ya, tidak mengakui anak itu seolah membuang atau gimana. Tapi tetap kalau si anak itu anak perempuan, yang menjadi wali nikahnya nanti adalah, kalau ayah kandungnya tidak mau, berarti saudara laki-lakinya si anak perempuan ini, atau pamannya dari ayah kandungnya, atau uaknya gitu kan. Nah itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau misalnya itu semua tidak ada, ayah kandung tidak ada, semua tidak ada, itu pakai wali hakim, baru itu bisa digantikan oleh wali hakim. Tidak bisa jadi si ayah sambung itu jadi wali nikah, tidak bisa gitu kan. Nah itu mengenai kalau seandainya ayah kandung dan ayah sambung. Nah sekarang bagaimana, pertanyaannya banyak bertanya netizen pada saya, bagaimana kalau hasil pernikahan siri, hasil nikah agama atau hasil nikah di bawah tangan itu menghasilkan anak. Nah anaknya ini karena tidak tercatat perkawinan orang tuanya di KUA, maka si anak ini menjadi kesulitan. Kalaupun misalkan si anak ini bisa mendapatkan akta kelahirannya ini adalah yang tercantum hanya ibunya saja gitu kan. Sementara ayahnya tidak. Kenapa? Karena nikahnya nikah di bawah tangan, atau nikah secara agama, atau nikah secara syiri gitu kan. Nah, lantas bagaimana solusinya kalau seandainya si anak ini ingin, atau si ibu ini ingin anak yang dilahirkannya itu di dalam akta kelahirannya itu ada nama ayah kandungnya, walaupun itu syiri, walaupun itu secara agama gitu kan. Nah kalau kita mengacu ke aturannya sekarang, itu aturan sekarang itu sama sekali aturan sebelumnya ya, bukan aturan sekarang, sama sekali tidak membolehkan. Artinya hanya nama ibu kandungnya saya yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut. Nah, baru-baru ini pemerintah membuat aturan bahwa untuk tertib administrasi gitu kan, Permendagri ya, Kementerian Menteri Dalam Negeri membuat peraturan dari pemerintah pusat bahwa sekarang itu ada solusi untuk anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri atau pernikahan agama atau pernikahan di bawah tangan. Nah,
anak yang lahir dari pernikahan siri tetap bisa memiliki akta kelahiran. Namun, nama ayah kandungnya tidak bisa langsung dicantumkan jika tidak ada pengakuan resmi dari pengadilan untuk itu. Nah, jadi sekarang itu bahwa anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri atau pernikahan agama atau pernikahan di bawah tangan, sekarang itu sudah ada solusi, yaitu bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agar nama ayah kandungnya dicantumkan. Nah, siapa saja yang bisa mengajukan permohonan itu? Yang bisa mengajukan permohonan itu adalah ayah kandung, ya, dan juga ibu kandung, walaupun pernikahan siri, pernikahan agama. Nah, itu bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agama mengenai permohonan asal usul anak. Nah, jadi sekarang itu bisa ada solusi bagi anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri atau pernikahan agama, bisa dicantumkan nama ayah kandungnya, atau bahkan sekarang ini karena sudah ada akta kelahiran, ya, karena waktu itu nikahnya nikah siri, nikah agama, tapi karena tidak bisa dicatatkan ke catatan sipil mengenai akta perkawinannya, karena memang nikah siri waktu itu, anak sudah terlanjur lahir. Sekarang masih ada solusi untuk mengajukan permohonan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama. Nah, jadi sekarang itu walaupun si anak itu sebelumnya punya akta kelahiran tapi nama nama ibunya saja dalam akta kelahiran tersebut, dan sekarang ingin agar orang tuanya lengkap yang tercantum dalam akta kelahiran ini di dalam akta kelahiran anak tersebut, yang dulunya hanya nama ibu saja, karena dia sekarang ingin nama ayah kandungnya juga masuk gitu kan. Nah, itu si ayah dan si ibunya sama-sama harus datang ke pengadilan agama mengajukan permohonan asal usul anak. Nah, asal usul anak ini jelas ya, kalau ini kan hasil pernikahan siri, pernikahan agama. Nah, cuma karena waktu itu belum dicatatkan, nah sekarang bisa ada solusi untuk didaftarkan ke pengadilan agama terlebih dahulu. Nanti pengadilan agama akan mengeluarkan penetapan bahwa anak tersebut memang adalah anak dari hasil pernikahan antara si A dan si B. Nah, kemudian hasil penetapan pengadilan itu barulah bisa diproses oleh catatan sipil agar membuat akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibu kandungnya walaupun pernikahannya pernikahan siri. Nah, kemudian pernikahan pencantuman nama ayah ini, ya, biasanya adalah sebelumnya itu karena pernikahannya pernikahan siri tidak diakui oleh negara, sehingga anak dianggap anak di luar nikah gitu kan. Nah, untuk mencantumkan nama ayah perlu ada pengakuan resmi dari pengadilan. Nah, pengakuan ini sebetulnya bisa melalui dua cara, ya. Pertama, mengenai isbat nikah. Nah, isbat nikah itu permohonan pengesahan pernikahan siri ke pengadilan agama. Tapi ini juga biasanya ada kendala kalau si suaminya ini sudah terikat pernikahan dengan wanita lain. Nah, jadi untuk disahkannya itu biasanya si istri sahnya yang itu bisa mengajukan intervensi, sebetulnya bisa membatalkan gitu kan pengesahan tersebut. Nah, langkah yang paling tepat itu adalah sekarang itu adalah penetapan asal usul anak. Penetapan asal usul anak ini permohonannya diajukan ke pengadilan agama. Nah, pengadilan agama di wilayah yang memiliki wilayah hukum si pemohon tersebut. Nah, kalau si suami istri sirinya ini adalah tinggalnya di Bandung, ya diajukan ke pengadilan agama Bandung. Kalau misalkan tinggal di Tasik, ya tinggal diajukan di Tasik atau di Jakarta kalau memang tinggal di Jakarta gitu kan. Nah, permohonannya ini untuk apa, permohonan ke pengadilan agama ini? Yaitu untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung dari pasangan suami istri yang menikah siri tersebut gitu kan. Nah, bagaimana proses pengurusan akta kelahiran tersebut? Nah, itu kalau misalkan sudah memang Anda itu sudah memiliki penetapan putusan pengadilan agama mengenai
asal usul anak tersebut. Nah, jadi si bapaknya atau si ibunya ini bisa datang langsung ke kantor di Dukcapil setempat. Nah, membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, yaitu diantaranya dokumen yang diperlukan itu diantaranya adalah surat keterangan kelahiran, bisa dari rumah sakit atau SPTJM, KTP dan kakak orang tua, surat keterangan nikah siri dari pemuka agama jika ada gitu ya, misalkan dari penghulu dulunya, kalau dinikahkan oleh penghulu, kemudian oleh ustadz mungkin atau siapapun yang dulu menikahkannya gitu kan. Kemudian ada isi SPTJM, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak jika diperlukan ya. Jika diperlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak jika diperlukan. Nah, kemudian tunggulah setelah itu prosesnya ya. Jadi kalau segala persyaratannya itu sudah lengkap, jangan lupa dilampirkan juga hasil putusan permohonan asal usul anak tersebut ya. Nah, apa sih pentingnya akta kelahiran sehingga harus diupayakan sedemikian rupa gitu kan, nama ayah dan nama ayah kandung dan ibu kandungnya itu masuk dalam akta kelahiran tersebut. Biasanya kan pernikahan siri itu hanya nama ibu kandungnya saja yang ada, yang tercantum gitu kan. Nah, pentingnya akta kelahiran sendiri adalah untuk akta kelahiran itu penting untuk berbagai keperluan administratif ya, misalkan seperti sekolah, paspor dan lain-lain. Nah, meskipun tanpa nama ayah, akta kelahiran tetap sah gitu kan. Kalau seandainya, ada juga yang bertanya seperti ini pada saya. Kalau seandainya saya sudah terlanjur, misalkan si anak ini bilang bahwa saya sudah terlanjur dari ijazah SD, SMP, SMA, itu akta kelahirannya tidak ada nama ayahnya. Nah, kalau seandainya suatu saat saya melanjutkan perguruan tinggi, apakah ini berlaku tidak ini si akta kelahiran yang tanpa ayahnya ini? Ya tetap berlaku. Tetap itu berlaku dan tetap itu bisa digunakan walaupun tidak ada nama ayah kandungnya. Nah, kalau misalkan memang ini Anda ingin mengganti gitu kan, mengganti akta kelahirannya agar nama ayahnya masuk, berarti ini harus diajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama. Tapi kalau memang sudah terlanjur ada ijazah, sudah tercantum nama ibunya segala macam, ya itu sebaiknya tetap saja seperti itu, karena ini harus mencoret-coret memperbaiki ijazah, menyesuaikan ijazah itu juga harus melalui putusan pengadilan juga gitu kan. Tidak bisa serta merta berubah begitu saja gitu kan, harus ada putusan pengadilan juga. Nah, kemudian dalam wali nikah ya, dalam wali nikah itu dalam hukum Islam itu jelas anak dari nikah siri tetap dianggap sah dan berhak atas hak-haknya, termasuk nafkah pendidikan dan perlindungan gitu kan. Namun negara tidak mengakui hubungan nasab tersebut kecuali ada penetapan pengadilan. Nah, hubungan nasab itu ya kalau seandainya untuk wali nikah, nah seperti itu. KUA nanti akan menolak kalau tidak ada penetapan pengadilan bahwa mengenai asal usul anak itu gitu kan. Nah, kalau misalkan ada penetapan dari pengadilan mengenai asal usul anak itu, nanti KUA pun akan menerima si ayah sirinya ini, ayah kandung ya, bukan ayah siri. Ayah kandung tapi walaupun nikahnya nikah siri, itu kan secara agama gitu kan. Secara agama itu bisa menjadi wali gitu kan. Nah, oleh karena itu ya wali nikah itu wali nikah dari anak pernikahan siri ini akan dipertimbangkan berdasarkan pengadilan tadi. Jadi kalau misalkan memang si ibu bapaknya ini punya penetapan asal usul anak dari pengadilan agama, ini akan dipertimbangkan oleh KUA untuk membolehkan si ayah kandung ini menjadi wali nikah begitu ya. Nah, mungkin demikian informasi dari saya mengenai asal usul penetapan solusi mengenai anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri dan ingin ayah kandungnya masuk ke dalam akta kelahiran anak tersebut. Ya, demikian konten kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda yang menyaksikan, Anda yang menonton dan menyimak, khususnya bagi para subscriber saya yang sudah lama tidak melihat konten saya yang terbaru ini. Nah, nantikan konten-konten berikutnya. Semoga konten-konten saya ini bermanfaat terus untuk Anda semua dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Apabila ada hal yang kurang paham, yang kurang dimengerti, silakan bertanya di nomor berikut di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.